Selamat malam teman-teman semua. Salam sehat buat kita semua. Malam ini kita akan coba untuk kombur-kombur kita yang akan mengambil tema bisnis kuliner di masa pandemi. Ini dia akan dibawakan oleh Bang Andri Marpaung. Sebelumnya kami coba akan mengulas dulu. Bang Andri ini ya maksudnya CV-nya dari Bang Andri. Bang Andri ini lulusan SMA 5 sama dengan kita tahun 94 dari SOS 1, terus lanjut ke USU ngambil jurusan pariwisata. Terus setelah lulus kuliah, Bang Andri kerja di Hotel Tiara Medan dari 1997 sampai tahun 2000, ini sebagai first cook. Terus kiprahnya lanjut lagi ke Ligabue Catering Service, ini di Mano, ini base-nya di Venesia, ini dari April 2000 sampai dengan Mei 2007 sebagai sauce chef. Baru habis itu Bang Andri dari bulan Juli 2007 sampai Februari 2011, ini di area Duta Hotel Medan, ini sebagai junior sauce chef. Di bulan Juni 2012 sampai dengan Juli 2015, Bang Andi berkiprah dan mencoba perundungan di Havana Cafe Medan sebagai eksekutif chef. Memang jenjang karir Bang Andri ini terus pindah-pindah menguji kemampuannya di bulan Juli 2015 sampai dengan Februari 2016. Ini sebagai manajer operasional di Kapulaga Resto Timika, Papua. Lumayan jauh ya, dari Medan menuju ke Papua. Terus dari April 2016 sampai dengan Maret 2017, ini sebagai sauce chef di Hotel Santika Premier Diandra di Medan. Di Mei 2017 sampai dengan Oktober 2018 sebagai eksekutif sauce chef. Ini di Prime Plaza Kuala Namu, Medan. Dan terakhir sampai saat ini Bang Andri bekerja di Radisson Hotel Medan mulai dari Oktober 2018 sampai sekarang, ini sebagai eksekutif sauce chef. Itulah adalah sepenggal perjalanan untuk karir Bang Andri. Jadi untuk saat ini kami persilakan Bang Andri untuk mempresentasikan materi yang sudah dipersiapkan bagi teman-teman yang mohon disimak. Terima kasih. Lanjut Bang Andri. Thank you buat semua kawan-kawan, lama nggak jumpa banget ini. Sebenarnya agak ribet juga nih kalau aku harus sharing di screen-nya, aku agak gaptek ya. Sharingnya mudah-mudahan bisa ini, aku juga nggak tahu. Yang jelas sebenarnya kondisi di pandemi ini banyak efek yang terjadi. Nah ini waktu itu aku diminta jadi apa namanya narasumber di Zoom meeting juga tentang peluang dan tantangan usaha kuliner di masa pandemi. Nah jadi peluangnya ini kita bisa lihat di sini, kondisi usaha kuliner di masa pandemi itu ini aku ambil dari beberapa di Google ya, tentang kenaikan dan segala macam. Ini ada peluang-peluangnya, jadi faktanya itu seperti ini. Fakta tentang usaha bidang kuliner itu sebenarnya dalam kondisi apapun, itu manusia pasti perlu makan dan minum. Dalam kondisi pandemi sekarang ini, dengan diberlakukannya PSBB segala macam, nah jadi orang itu sudah malas keluar untuk belanja, untuk beli makanan segala macam, mereka melalui online. Nah, jadi inovasi di bidang kuliner ini itu sebenarnya makin meningkat karena kalau kita lihat sebenarnya banyak seperti hotel, restoran, kafe tutup selama masa pandemi. Nah, para pelaku atau pekerja-pekerja yang di dalam itu rata-rata kan berpikir nih, untuk dapurnya gimana?
mereka juga harus memberi makan dan istrinya, anak istri dan segala macamnya. Membayar tagihan-tagihan yang ya kayak rumah, sepeda motor segala macam. Nah, mulailah mereka itu berinovasi. Nah, kondisinya di masa pandemi ini yang paling menjanjikan itu adalah bisnis online di kuliner. Nah, kemudian kalau kita lihat selanjutnya, ini ada beberapa slide. Oke, kalau kita lihat di sini, nah mungkin di Medan ya, di Medan itu kalau kita lihat bisa mulai ke pinggir jalan, jual-jual pakai. Sorry banget, bisa jual paket 100.000 4 pieces gitu kan. Nah, itu untuk menjaga kestabilan usaha mereka. Jadi karyawan-karyawan pizza itu tidak dengan jual sayuran-sayuran jadi. Nah, kebetulan aku juga termasuk yang terefek dari pandemi ini. Kita sempat, Hotel Radisson itu sempat tutup. Dari mulai bulan 4 kita tutup sampai dengan bulan 8. Nah, jadi kan coba-coba ada kemampuan. Jadi kalau kita lihat di sini di hilang ya? Sepertinya gitu. lagi. Oh itu Iya Bang Andri. Putus lagi. Iya, ngebuffer kayaknya. Nggak stabil. Iya, lanjut Bang. Udah coba pakai yang ini. Materinya masih di laptop, ntar aku kirim ke WhatsApp web dulu. Ya, Bang. Tapi yang jelas kuncinya cuma satu memang, banyaknya bisnis kuliner. Jadi sebenarnya di masa pandemi ini kayaknya lebih banyak orang yang berbisnis kuliner dengan kondisi adalah online. Nah, kenapa aku milih dimsum? Karena memang penjualan dimsum itu kan dia melalui kondisinya kita jual dimsum rata-rata dalam bentuk frozen. Jadi itu lebih aman, lebih safe ya. Kalau aku berpikir itu lebih safe sehingga lebih gampang orang menerima. Jadi mereka masak di rumah sendiri. Kemudian kita ngesennya juga dalam kondisi, kita delivernya itu dalam kondisi beku. Jadi untuk yang namanya lebih safety-nya dan protokol kesehatan itu kayaknya lebih bisa mendekati gitu kan. Nah, alhamdulillah dari mulai bulan 4 aku mulai sampai dengan Lebaran ya, habis Lebaran sampai pas mau Lebaran kita stop dulu. Ya alhamdulillah sih kalau dihitung keuangannya ya bisa menolong banget untuk Lebaran lah paling tidak. Alhamdulillah bisa menolong banget. Jadi akhirnya itu aku terusin. Kemudian karena kemungkinan ya alhamdulillah sih karena abangku juga abang ipar dan kakakku sendiri itu sudah berjalan usahanya panjang. Akhirnya aku bergabung di UMKM Kota Medan. Nah, aku bergabung di UMKM Kota Medan. Aku bergabung di UMKM Kota Medan. Jadi aku sudah memiliki NIB. Kak Anggi itu udah kukirim materinya di WA. Oke. Kalau memang bisa di-share, tolong di-share aja ke aku, agak gaptek kalau nge-share nih. Kemarin juga waktu pelatihan itu hostnya yang tak suruh nge-share gitu. Aku tinggal cuap-cuap aja sih. Oke. Nah, jadi sebenarnya peluangnya itu besar ya. Peluang untuk bisnis kuliner di masa pandemi ini besar banget. Satu, kondisinya adalah orang itu lebih memilih belanja online
daripada dia harus keluar ke pasar atau ke mall. Dengan kondisinya juga kan mall banyak yang tutup. Karena kemarin aku sempat jalan-jalan ke mall, kayak di Carrefour itu, lumayan banyak toko-toko yang tutup di sana, gitu loh. Nah, jadi aku berpikir, ya udah deh. Nah, alhamdulillah, cuman memang kondisinya setelah bulan 8 kami buka, aku dituntut lagi buat fokus di pekerjaan. Ya, akhirnya aku buka outlet di rumah Bang Ipar aku sendiri, jadi dimsum dan pau itu masih berjalan. Hanya aku nggak delivery lagi. Jadi kalau memang ada yang pesan, aku tinggal gosen aja. Nah, tetap gitu kan. Nah, tantangannya apa sebenarnya bisnis kuliner di masa pandemi ini? Yang pertama, kita harus memperkuat jaringan. Jaringan yang paling perlu. Kemudian bagaimana kita mempromosikan apa yang mau kita jual. Nah, bagaimana cara promosi yang efektif? Satu, kita gunakan media sosial kita, baik itu WhatsApp status, Instagram, YouTube channel, ataupun Facebook. Nah, jadi kuncinya apa yang harus kita share atau apa yang harus kita promokan. Nah, yang selama ini banyak dipromokan orang itu adalah produknya. Nah, kalau produknya, kalau kita bilang, kalau kita berkata kayak produk yang ku buat dimsum gitu, cukup banyak banget orang yang jual dimsum. Oke, thank you Bang Ardi. Ya, jadi ini yang si gambar di sebelah kiri, gambar di sebelah ini adalah outlet yang pertama. Mudah-mudahan bisa cepat berkembang. Ini outlet yang pertama, jadi kita jual di situ aja. Kebetulan juga di rumah Bang Iparku itu dia bergerak di sayuran hidroponik, jadi dia punya banyak pelanggan, punya banyak mitra yang sering berkumpul ke sana. Ya, alhamdulillah membantu juga di tingkat penjualan, gitu kan. Boleh next slide-nya aja. Jadi ini hanya peluangnya. Nah, kemudian apa sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh para pebisnis kuliner, gitu kan? Nah, jadi tantangannya itu satu, konsistensi itu yang harus diperlukan. Jadi jangan sampai pada saat konsistensi produknya nggak bertahan, gitu. Artinya dalam bulan pertama kita buka, itu rasa makanannya, penyajiannya, itu cukup disenangi banyak orang. Pada saat mereka datang berulang atau kembali ke tempat kita berjualan, ternyata produk itu tidak konsisten. Jadi kalau kemarin nasi gorengnya enak, begitu datang yang kedua tiba-tiba nasi gorengnya asin, gitu kan? Atau ayamnya jadi mentah. Itu adalah tantangan. Nah, tantangan itu siapa yang bisa menghadapinya? Nah, itulah yang diperlukan seorang chef, gitu kan? Nah, jadi seorang chef inilah yang bisa merancang menu sehingga produk itu tetap konsisten. Siapapun yang memasak, siapapun yang finishing di produk ini, taste, presentasi itu sama. Nah, kemudian di bisnis kuliner itu membutuhkan inovasi. Jadi jangan mentok kita buat nasi goreng gitu. Nasi goreng, terus apa aja. Bahwa kita lihat sih dari kondisi di Indonesia, nasi goreng sendiri pernah menjadi salah satu makanan favorit di dunia. Itu kalau nggak salah tahun 2008. Kemudian dikalahkan oleh rendang Padang di tahun 2011. Jadi makanan terfavorit dunia. Nah, jadi inovasinya itu. Jadi mungkin kalau sekarang kayak dimsum gitu. Dimsum awalnya mereka tahu itu cuma dimsum ayam, kemudian udang dan segala macamnya. Baru sekitar 6 bulan belakangan ini muncul inovasi baru bahwa ada saus mentai, ya. Saus mentai itu aslinya dari Jepang. Nah, itu jadi inovasi. Nah, itu jadi booming kembali. Ada yang namanya rice bowl mentai, kemudian dimsum mentai, baik itu sushi mentai, itu semua banyak banget. Jadi dalam usaha kuliner itu yang kita butuhkan itu sebenarnya inovasi, kreativitas, itu yang tidak boleh berhenti. Karena buat kita di dunia kitchen, memasak itu buat kita itu bukan pekerjaan, tapi is art, gitu kan. Memasak itu adalah seni. Jadi kita selalu berinovasi dan berkreasi apa yang bisa digabung-gabung, dijadiin satu sehingga muncul satu makanan baru, gitu kan. Nah, kemudian apalagi tantangannya,
dibutuhkan perhitungan yang pasti untuk mencapai keuntungan maksimal. Disinilah fungsi seorang chef yang paling utama. Kita bisa menghitung berapa biaya produksi dan berapa harga jual sehingga dapat keuntungan maksimal. Maksimalnya biasanya kalau untuk di bidang makanan itu kita ngambil keuntungan itu di angka 30% dari biaya produksi. Itu sudah maksimal banget. Walaupun terkadang ada juga beberapa, kalau kita lihat sih pedagang-pedagang kaki lima itu bisa ngambil keuntungan sampai 50%. Jujur, kalau kayak kita di Medan nih, banyak yang tahu tentang TST ya, tahu teh susu telur. Itu rata-rata dijual di angka satu gelasnya itu 10.000, gitu kan? Padahal kalau ya saya sendiri seorang chef udah tahu nih modalnya berapa. Dalam modal satu gelas TST itu hanya modal sekitar 3.500, gitu kan? Nah, jadi bisnis kuliner ini cukup menjanjikan. Kenapa? Kalau kita lihat modal-modalnya kita bisa bermain di situ. Di situlah yang kita butuhkan inovasi dan kreativitas dan bagaimana cara menghitung bahannya. Kemudian sistem pemasaran dan promosi. Kalau tadi yang kita bahas tadi adalah promosi di media sosial yang kita punya, orang banyak mempromosikan tentang produknya gitu. Nah, yang bikin menarik orang sekarang ini adalah bukan produknya yang kita jual. Dan yang kita promosikan bukan produknya, tapi bagaimana cara pengolahan produk itu. Dari mulai bahannya kita beli di mana, bagaimana tekstur bahannya, kemudian proses memasaknya bagaimana, termasuk area di tempat pengolahan. Apakah kebersihannya terjaga, saluran airnya juga bagus, apakah dia tidak berbatasan dengan hal-hal yang lain. Itu yang perlu diperhatikan untuk dalam promosi sebenarnya. Bukan tentang produknya. Kalau gambar produknya ini nasi goreng gua gitu kan. Nah itu sudah seperti biasa. Jadi kalau sekarang ini untuk sistem pemasarannya atau promosi itu lebih diutamakan bagaimana si produk ini proses pembuatan dari nol sampai jadi. Nah, inilah yang kita butuhkan tentang proses kebersihannya. Jadi sebenarnya kalau dengan apa yang kita hadapi sekarang ini, kita orang-orang di kitchen, kita orang-orang di dapur, ini sudah kita hadapi sebelum si corona datang. Jadi yang namanya pakai sarung tangan, kemudian pakai masker, kemudian cuci tangan, jaga jarak, itu sudah kita lakukan dari dulu sih kalau di dapur. Kenapa? Di dapur itu kalau bekerja satu orang satu tanggung jawab. Jadi masing-masing itu satu meja. Jaraknya itu paling nggak ada yang ngipit-ngimpitan lah, kecuali kayak di dapur-dapur yang sorry to say, dapur-dapur kaki lima gitu. Nah, kita juga melihat bahwa kondisinya kalau kita lihat tukang gorengan di pinggir jalan. Terkadang bagi orang-orang yang konsentrasi kepada kebersihan dan kesehatan, itu mereka lebih berpikir bahwa aduh, ini gorengan enak, tapi waktu dia goreng, ya Allah, tempat gorengannya di mana-mana, ada kucing dan saudara-saudaranya gitu. Itu menjadi satu faktor orang tidak balik untuk membeli produk kita. Nah, jadi intinya adalah bagaimana supaya kita itu bisa menyajikan dan memberi sesuatu yang sangat baik dengan kondisi yang ini loh kita realnya, pengolahan bahan makanan saya itu dari sini sampai sini. Nah, begitu produk ini sampai kepada pelanggan, ini sudah bisa dipastikan bersih, terjamin, kualitas terjaga. Sebenarnya ini konsistensi yang tantangan yang paling berat yang harus dihadapi para pelaku usaha kuliner itu, ya seperti itu, gitu loh. Kadang-kadang konsistensi yang paling sering terjadi adalah konsistensi itu tidak terjaga. Dari beberapa hal yang aku survei dari asosiasi kita di Indonesian Chef Association, pedagang-pedagang kaki lima itu kalau sudah melihat pelanggannya banyak, kemudian tingkat penjualannya atau omsetnya naik, nah mereka melupakan kualitas produk. Mulailah produknya berkurang, gitu kan. Kemudian yang biasanya enak, ini kurang garam,
anjing segala macam yang biasanya lembut sedikit agak keras. Nah, di situ dia yang baru konsistensinya. Kemudian ada beberapa jujur waktu aku jadi narasumber pada UMKM itu banyak yang bilang, Pak Chef, saya sudah jualan mie goreng itu selama 10 tahun. Terus tanya, apa yang sudah Ibu dapatin? Ya gini-gini aja, Chef, cukup-cukup makan doang gitu. Ya sayang kan kalau tidak ada pengembangan. Nah, itu yang dibutuhkan inovasi. Jadi orang datang, oh ini nasi mie gorengnya enak gitu. Mungkin kalau di Medan kita bisa ambil contoh yang kaki 5 Martabak Salim ya. Martabak Salim yang di Jalan Bromo, di Jalan Bakti, sorry. Di Jalan Bakti itu dulu memang itu terkenal banget. Nah, pada saat dia coba buka cabang, satu kesalahan cabangnya itu adalah itu di areal yang sama. Di areal yang sama-sama di Jalan Bakti. Sampai 3 cabang mereka punya sama-sama di Jalan Bakti. Nah, kendala yang kedua yang dihadapi mereka adalah konsistensi produk. Jadi yang namanya Martabak Salim, itu dari outlet pertama, outlet kedua, dan outlet ketiga itu rasanya berbeda. Itu yang bikin mereka agak ngedrop sekarang ini. Jadi itu yang perlu kita hadapi, perlu dipelajari, perlu untuk kita sharing dengan orang-orang yang memang sudah ya kita bilang profesional di bidangnya untuk menjalankan ini. Jujur kemarin aku sempat ketemu sama salah satu owner, dia baru buka namanya Korean Barbecue Gapyeong, itu di daerah Jalan Setiabudi. Itu yang nangani kebetulan mantan timku di area Duta, dia jadi konsultan di sana. Kemudian kita sering sharing, akhirnya ya alhamdulillah konsistensinya dapat. Dia bisa mencapai BEP, break even point-nya itu dalam masa 6 bulan. 6 bulan sudah break even point, dan alhamdulillah sekarang dia baru mau buka cabang baru, tapi dia buka di BJ. Kondisinya seperti ini kalau kita mau buka cabang. Outlet kita udah dikenal orang nih di Kota Medan. Kalau bisa, jangan buka outlet lagi di Medan. Cepat keluar daerah. Kenapa? Mungkin bisa jadi outlet kita yang di Medan ini ramai, kemudian outlet orang-orang yang dari luar daerah Kota Medan itu mengetahui, oh di sana tuh enak gitu. Jadi mereka ke Medan. Nah, yang kita butuhkan adalah menggapai mereka lebih dekat dengan kita, gitu kan? Nah, kita bukalah di cabang, bisa kita buka di Tebing Tinggi. Nah, di Tebing Tinggi ini, insya Allah mudah-mudahan akan naik lagi, tapi dengan konsistensi yang sama. Jadi orang makan di Medan sama makan di Tebing itu taste-nya sama, kemudian presentasinya sama, itu dia. Itulah yang terjadi dengan bisnis-bisnis kuliner yang kelas-kelas kaliber, kayak McDonald, kemudian Pizza Hut, KFC. Itu sebenarnya kuncinya cuma satu. Mereka konsistensinya tetap dijaga. Ya. Jadi kita makan KFC di Medan sama makan KFC di Jakarta, itu taste-nya pasti sama. Gitu. Nah, jadi nggak ada yang bisa kita buat bahwa oh KFC sana lebih enak sama KFC sini, itu nggak ada. Dimanapun KFC itu pasti sama. Terus pertanyaannya, Putus. Putus. Ya, kayaknya lagi buffering lagi nih Bang Andri ini. Putus. Hilang. Ambil. Iya. Hilang infonya. Ambil lah. Putus. Ketua, gimana kabar Ketua? Satu, dua. Putus Iya, sambung. udah ini nih, udah
Kita tunggu ya kali ya, Bang Andri ya. Tes 1 2 1 1. Apa bisa didengar? 1 2 tes ti. Didengar ketuh, didengar. Dengar ketu dengar. Ada Bang Martua juga. Tuh, Bang Andre lagi Bang, baca. Bang Andre pakai Redmi Note 9. Jelek sinyal Bang Iya. Andri ya. Ya. Putus Dari sambung. tadi Bang Andri bilang udah emang lagi jelek sinyal di sana. Naik turun. Iya, Kayak Kak Santi bilang timbul. yang timbul. Pakai tes 1 Kayak 2. apa ketuh? Biar jangan hilang timbul ketuh. Tentu kasihkan dulu lah itu Bang Andre itu. Bilang disingkat aja lah. Nek lim Kata lah. Apa? kalau Nek lim. bilang Nek lim. aja ngomongnya. Jadi mau apa Bang Andre? Disingkat aja punya. Itu gak enak bawa singkat. Aduh, Biar singkat lah. iya nggak boleh. Iya. Waktu offline aja tuh Oh singkat. gitu, nggak boleh kalau disingkat ya. Enggak lah. Oke lah. Oh gitu ya. Nggak lama lah. Ah, nanti cepat Kan gak usah keluar. cerita lah kalau Juni Hardi sementang di Jakarta kau sekarang. Tes 1 lagi 2 Bang Din? 1. Udah main di apa lah ya, Sumantri lah ya sekarang ya. Hah? Ulil udah di Sumantri lah sekarang lari-lari ya. Kayaknya itu. Belum. Di BSD dia nanti Bang sama aku. Jangan coba-coba. Nah, ini masuk lagi nih Bang Andri. Jadi, Masuk lagi Bang Andri nih. Masuk. Bang Andri lanjut. Halo, nih, nggak usah panjang-panjang, takutnya koneksinya agak repot ini. Jadi yang jelas kalau untuk ada yang Sekarang ini lagi prime time nih Bang, lagi prime time orang semua lagi online nih Bang, maklum Bang, harap maklum. iya, ya alhamdulillah mungkin itu aja kalau dari aku sih. Yang jelas kalau untuk ada yang mau berbisnis kuliner di masa pandemi itu bisa menjanjikan, itu aja. Yang penting di tantangannya itu. Nah, yang di kamera layar terakhir ini kondisinya kita sendiri dari Indonesian Chef Association itu bekerja sama dengan si ibunya si artis ini Rich Star itu. Kita mereview semua UKM yang punya usaha kuliner, kita review, kemudian kita bantu bagaimana untuk supaya bisa menambah kualitas yang lebih bagus, dan kita bantu pemasaran dengan aplikasi Rich Star itu tadi. So, nah, kita juga yang di Sumut, kita selalu buat cooking class gitu loh. Jadi kita sering beberapa kali buat cooking class, pesertanya adalah UMKM. Sehingga kita bisa memberikan sharing ilmu lah ya, sharing ilmu, buat kayak ada yang mau buat nugget, atau buat dimsum, atau buat empek-empek gitu kan. Ini loh Bu caranya, dan resipinya juga kita kasih. Itu biasanya seperti itu. Jadi kita di Indonesian Chef Association itu bukan hanya untuk mau merekatkan silaturahmi antar
Halo, halo. Halo. Iya, Bang Andri ini juga tuh sinyalnya jelek Ini lagi. kayak jadi pengaruh ke layar ya, layarnya kita ya. Enggak ah, aku stabil. Aku nih ini mati hidup. Enggak, aku stabil kok. Stabil. Stabil kok ini, stabil. Ya aku tinggi. Aku pun nggak stabil. Bang Ipong tuh di mana itu, Ipong? Nah, Ipong Balikpapan tuh. aku layarku seperti ini nih. Bandung. Bandung, mantap. Oh ya, baru wisuda ya? Selamat ya Bang Ipong ya. Oh, ini Ya, Bang Andri udah terima masuk kasih. lagi. Bang Andri udah masuk lagi. Oke, dilanjut Bang Andri. Dipersilakan Bang. Dan materinya sebenarnya sudah selesai ya. Jadi intinya itu aja sebenarnya. Kalau untuk bisnis kuliner di masa pandemi itu alhamdulillah sih menjanjikan. Kalau kita mau buka-bukaan sih, alhamdulillah sih kemarin waktu di bulan puasa, kalau untuk angka keuntungan bersih yang aku terima selama ribuan, alhamdulillah aku bisa ngantongin angka sampai 2000K. Ya, 2000K aku udah bisa kantongin selama 3 minggu usaha. Ya, yang kita manfaatkan sih jaringan-jaringan kita aja, terutama ada beberapa teman-teman kita yang SMA juga yang beli. Ya aku share gitu kan, aku share di WA group, kemudian di WA status, di Facebook, Instagram gitu kan. Ya alhamdulillah sih terbantu, ya semuanya berkat Tuhan gitu kan. Jadi 2000K bersih aku dapat ya dengan modal hanya menghabiskan selama 3 minggu itu nggak sampai 1000K modalku yang harus aku keluarkan. Jadi keuntungan bersih itu bisa sampai 2000K. Makanya akhirnya aku berpikir kayaknya diterusin aja lah dulu, gitu. Pelan-pelan diteruskan sehingga mungkin akan menjadi kerja utamaku nanti ke depannya. Gitu. Karena aku berpikir ya sudah cukup lama makan gaji, capek juga ujung-ujungnya makan gaji, Makan habisin. bikin gaya orang, gitu kan, kita gini-gini terus, gitu kan. Makanya aku pelan-pelan akan mulai berusaha sendiri sehingga udah saatnya aku mengayakan diriku sendiri, jangan ngayain orang lagi. Betul, mantap Bang. Keren. Oke, gimana Bang Andri? Kalau ada Bang teman-teman Andri, yang aku mau pengen nanya. bertanya. Oh ya lanjut Katep. Aku tanya duluan. Langsung aja ya. Iya. Bang Andri, tadi kan kalau kita mau buat bisnis kuliner, tadi kan ada itu yang kan aku nggak chef nih. Kalau chef kan tadi kan dia bisa memastikan taste-nya, presentnya gitu ya. Kalau bagi yang pemula, mana yang lebih diutamakan, presentnya atau taste-nya? Itu satu. Yang kedua, tadi kan pada Bang Andri ada bilang kalau saat promosi kayak di status gitu kan, di Facebook, di ini, orang kan lebih condong pasti akan produknya gitu kan. Sebenarnya apakah produknya atau ada yang lain lagi yang akan dia tampilkan sehingga membuat iklannya lah, dalam tanda kutip iklannya itu menarik sehingga orang tertarik untuk mencoba atau membeli. Mungkin itu Bang dari aku, thank you. Oke, ini karena keputus, jadi mungkin ada beberapa yang missing. Jadi yang dipromosikan itu kondisinya lebih bagus adalah proses pembuatan produk, gitu loh. Jadi proses pembuatan produk, jadi kita terangkan bahwa bahan dari produk yang kita jual ini loh bahannya, kita dengan kualitas yang bagus, gitu kan. Nah jadi lebih baik itu memberikan informasi kepada pelanggan buatan produknya, gitu. Baik itu dari cara pengolahannya, kemudian pemilihan gitu Kak Teddy. Oke. Yang pertanyaan pertama Bang, kalau kita yang pemula ini bagusan mana, tesnya dulu atau presentnya? Kalau kita mau buka usaha kuliner.
paling utama sebenarnya oke. Sebenarnya yang paling utama itu adalah rasa ya, rasa. Kenapa? Karena saat kita menjual satu produk kuliner, jadi sebenarnya di produk kuliner ini yang terasakannya itu paling banyak gitu loh. Mungkin kalau kayak lagu ya, lagu yang konsentrasi itu kuping. Kemudian film konsentrasinya di mata. Nah, kalau di kuliner banyak ininya. Dari mulai mata, penciuman, lidah. Itu semua berkolaborasi untuk menyatakan bahwa makanan ini enak. Nah, tapi yang paling utama adalah di rasa. Kenapa? Indranya ada di mula, mendingan mengutamakan rasa. Kalau presentasi, orang juga bisa lihat. Kalau dia belinya di pinggir jalan, dikasih 5, presentasi nasi goreng cuma ada tomat iris, timun iris, lada satu, gitu. Gitu, Kak Seri. Oh iya. Oke, thank you Bang. Yuk. Pak Santi itu yang baru masuk. Kapan dia, Bang? Bang Barel mau masuk. Udah masuk dari tadi, Oh, Bang. mau nanya maksudnya. Aku udah masuk. Ya, tanya lah Kak. Berarti bisnis kuliner ini cenderung kayak perempuan ya. Kok bisa gitu? Kalau kau mertua si Iya. perempuan saja lah. Nggak perlu tampilannya, yang penting kan taste-nya kan. Perlu juga lah tampilan. Tampilan perlu, Bang. Perlu juga tampilan. Perlu. Tapi nggak jadi yang utama kan. Ya, Bisa kedua. dibilang nggak utama, Nggak juga. Dibilang yang nggak utama, nggak juga. Pusing kan? Iya. Berarti pas lo yang kopi itu nggak perlu tampilan. Pokoknya intinya kalau untuk yang makanan ini, mana yang utama, mana yang enggak, itu hampir sama kayak waktu kita berada di posisi antara jalan ini Laksana sama Utama. Itu yang bingung kan? Nah, kita mau ke Utama atau mau ke Laksana atau mau ke Maliun, itu lebih bingung ya. Iya. Berarti kata kunci. Ya, nah, yang jelas kita harus bisa kalau dalam bisnis kuliner, kita harus bisa mengkolaborasikan penilaian mata, penilaian hidung, sama penilaian lidah. Itu jadi satu kata penilaiannya enak, gitu loh. Jadi kalau begitu dilihat, wah, begitu Tapi, tengok ini Bang, pasti enak, gitu kan. Bang Andre, Nanti mau tanya lah, ya. Bang Andre sedikit saran. Ya. Nama Bang Barel? Ya hilang dia. Bang Andri mau tanya juga, Bang Andri. Ya, Itu sos chef sama chef ini bedanya di mana ya? jadi gini. Kalau chef itu jadi kepala dapur, sous chef itu kan dari bahasa Prancis. Itu artinya asisten. Gitu loh. Oh, Jadi chef ini kan nggak mungkin 24 jam di dapur. ya. Gitu. Kita juga punya kehidupan pribadi. Nah, jadi kalau chefnya nggak ada, yang in charge itu adalah sous chef. Oke, siap. Mana Bang Barel tadi itu? Mau nanya dong, Bang Barel itil juga. Iya, ngikut Kak Santi ya. Bang Andri, mau nanya dong Bang Andri. Lanjut Bang Ardi. Sebentar ya, aku konekin dulu ini. Wih, materi ini. Jadi gini Bang Andri, bisnis kuliner ini tadi kata Bang Andri maksimal di margin 20%. 30 ya Bang ya. Nah, aku pernah coba usaha buka apa ya, kayak seafood Kaki lima, seafood kaki lima, kayak kafe gitu lah Bang ya. Kafe kaki lima, ada seafood, ada ayam bakar, ya macam-macam lah gitu Bang ya. Nah, tapi marginnya itu bisa hampir 100% sih Bang. Ya. Hampir 100%. Nggak tahu kondisi di Jakarta ya, karena memang semua pasaran juga seperti itu. Kayak di sini pecel lele di sini itu kisaran di 17 sampai 25 ribu pecel lele di Jakarta ya. Nah, yang aku mau tanya nih Bang, kita ini misalnya apa nih
strategi kita. Contohnya saya itu nggak bisa masak. Saya itu hanya bisa masak Indomie, tapi pingin usaha kuliner gitu loh Bang. Nah, Harus kursus lagi tuh. apakah harus kursus atau berkolaborasi atau gimana? Nah, yang bukan itu sebenarnya Bang, yang mau aku tanya. Yang mau aku tanya bagaimana kita manage kalau kita ada membayar koki ya Bang, bukan chef lah ya. Kelasnya bukan chef. Kalau chef itu udah lebih ke apa big inilah ya, big bisnis ya. Tapi ini masih UKM lah ini ya Bang ya. UKM itu berarti koki lah. Nah, koki ini kan biasanya rentan dibajak. Dibajak, rentan diiming-imingin kau pindah ke sini oleh kompetitor kita. Ini ada tips dan trik nggak Bang? Jadi gimana kita supaya mendapatkan koki yang setia gitu loh Bang, karena mungkin koki itu udah cocok, dia masakannya oke, konsistensinya juga stabil gitu, orang-orang juga sudah suka. Nah itu tantangan itu yang paling sering gitu loh Bang, karena usahaku itu tutup karena kayaknya kokiku itu dibajak orang, akhirnya tutup usahanya. Seperti itu Bang. Itu memang banyak banget dihadapi para pengusaha ya. Tapi yang beberapa kali aku jumpa sama investor, nah kendala yang dihadapi mereka adalah mereka itu menganggap si kokinya ini karyawan gitu. Nah jadi kalau karyawan itu gaji gitu, mending kita berkolaborasi dengan dia. Oke? Kita nggak usah ngasih gaji lah, kita bilang gitu kan, sistemnya bagi hasilnya sama mereka. Biasanya aku nawarkan kalau memang ada investor yang mau buka, sistemnya bagi hasil aja, gitu. Nah bagi hasil, tapi dengan laporan yang transparan, gitu. Kadang-kadang ada, jujur, di kita nggak ada yang Cina kan, nah yang Cina paling jahat, gitu loh. Ada yang Cina, sorry itu saya ya buat yang Cina. Intinya cuma satu sih biasanya masalahnya. Masalahnya baterainya tewas. Buffering lagi Bang Andri ya. Terus baterai dia katanya. Iya. Jadi waktu itu kerjasamanya Radiasi kepala itu kuat kali mengisap baterai itu. apa? Siapa yang ngisap baterai Bang Marel? Radiasi kepala. Radiasi kepala Bang Andre itu tadi. Jangan yang botak sih, jangan main fisik lo ya. Jangan main fisik lah, aduh. Ya ada Kayanti, ada Bu Hakim nih, ada Bu Hakim. Iya, malam semua udah gelap di sini, udah gelap. Gelap ya. Malam Semua. Di sini Wita. Iya ya Wita ya. Udah sambil kami WIB Kak. WIB. sambil tiduran nggak apa-apa ya. Lanjut. Lanjut Kak, lanjut. Belum mau. Bang Andrinya belum ini ya? Tadi udah, tapi kayaknya buffering dia ininya, koneksinya. Ini jaringan juga ini yang merata ya. Kayaknya ya semuanya nih. Ini juga aku lagi naik turun nih. Gak tahu di Detik ada berita nggak nih? Nggak ada sih, cuma aku juga dari kemarin. Ah itu putus-putus tuh kau Lil. Putus-putus masih tuh. Satu, angka, gitu loh kan? Ya. Angka pasti dapatnya lebih besar. Iya. Nah, yang kedua, kenyamanan kerja. Kenyamanan kerja lebih nyaman di sana, gitu. Nah, jadi dua kombinasi ini yang buat orang mau dibajak. Sama kayak pemain bola ya Bang. Nah, jadi kalau saat kita jadi
jadikan dia itu mitra, kemudian usaha itu kita anggap jadi usaha itu milik kita berdua antara saya dengan Anda gitu kan. Nah, jadi tinggal kita ngomongin di awal sistem bagi hasil kita gimana gitu. Nah, kalau bisa sistem bagi hasil itu dibagi pada saat keuntungan bersih. Nah, presentasinya jangan terlalu mencolok. Kadang-kadang kan mau juga si owner ini bilang, udah presentasinya 70 di gua, 30 di lu. Gitu kan. Nah, si chef ini langsung mikir, yang jungkir balik tiap hari gua, yang berhadapan sama pelanggan gua, lu yang 70 cuman modal duit doang, enakan lu begitu dapat tawaran 60-40, dia akan ambil itu 60-40. Gitu kan. Kita akan melihat itu, kita harus lihat ke situnya gitu loh. Itu aja kuncinya. Itu aja Bang Ardi. Iya, aku waktu itu udah sama Bang, udah melakukan hal itu. Tapi di angka 50-50 malah Bang. Ternyata setelah dia kabur, aku dapat info dia malah 70, dia si investornya 30. Iya. Nah itu gila. Jadi kan intinya kan kenyamanan dia Bang. Iya. Aku pikir dengan 50-50 itu it's okay gitu, udah oke lah gitu. Ternyata enggak juga, memang Bang, benar Bang. Oke Bang, terima kasih Bang. Karena kan kita berpikir bahwa, oke, sama-sama Bang. Lanjut teman-teman. Nah, mungkin pernah nanti satu sesi apa gitu Bang, sesi online kita memasak gitu Bang, masak apa gitu, belajar bikin sushi Bang. Sebenarnya sama aja ya, bikin sushi itu mau kayak bikin nasi gulung sebenarnya. Iya. Gulung apa pula lagi itu nasi gulung, Ya nasi, bisa aja sebenarnya sushi itu banyak inovasi yang baru. Kalau ada yang bilang sushi lokal gitu, sushi itu kan intinya cuma nasi, bahan dasarnya nasi, cuma nasi yang dia pakai itu berasnya beras namanya kokuho, itu beras dari Jepang. Dan kondisinya kalau kita combine ke Indonesia, itu berasnya bisa kita pakai beras Thailand. Nah sebelum digulung, beras itu dicampur dengan sake dan mirin. Itu dia untuk susinya, supaya taste di nasinya itu ada sendiri. Nah kuncinya sebenarnya sushi itu adalah nasi gulung. Kenapa aku bilang nasi gulung? Karena gini, kalau di sushi itu gulungnya kan pakai nori atau pakai rumput laut. Buat aja dadar tipis, isi nasi, isi makanan tradisional kita, baik itu mau ayam penyet kayak apa, tinggal gulung. Jadi sebutin aja sushi, gitu loh. Makanya sebenarnya sushi itu adalah nasi gulung. Itu aja. Bisa. Cara gulung nasi simpel. Kalau gitu. Nah di kepal juga bisa, karena sushi juga ada yang di kepal kan. Ada yang namanya kayak embus-embus sushi. Nori. Sushi atau sushi? Sushi, SUSHI. Ya, sushi, jangan sushi. Bahannya apa yang bisa bikin dia lengket gitu? Pakai cuka Kak. Pakai sake sama cuka Jepang, itu mirin itu. Dan memang kondisi berasnya itu sedikit agak, kalau kokuho itu dia kayak hampir kayak ketan, ya? ada unsur pulutnya di situ kayak ketan. Nah makanya kadang-kadang kalau kita mau menghemat biaya, itu beras kita campur beras sama ketan gitu. Tapi perbandingannya itu yang harus kita ini, bahwa kalau kita misalnya kita masak 100 gram beras dengan beras Indonesia, itu kita tambahin sekitar 15 gram ketannya gitu. Itu baru dapat dia seperti. Nggak apa-apa Bang kalau digabung kayak gitu campur. Selama yang makan bukan orang Jepang nggak apa-apa Bang. Iya. Berarti berasa banget ya. Sebenarnya bisa membuat harga itu murah ya, dengan tadi kombinasi bahan itu ya. Iya. Berarti kalau Bang Henry, Satu. Soalnya kan kalau dibuat, Angkat tangan Bang Barel. Akan langsung merokok abang ini. Banyak tadi merokok. Kalau gitu tarik dulu Bang Barel. Tarik. Sama kayak Bang Hardi tuh. Bang Henry. Tarik. Bang Henry, kalau
kalau dicampur dengan beras Padang, bare Solo itu berarti jadi Susanti Jambak lah ya, Bang Andre ya? Nah, kalau itu jangan dimakan, Bang. Dipakai Apa dijilat itu? Nah, itu terserah Abang lah mau diapain. orang-orangnya nggak ada ya, Kalau Bare? pakai bare Solo, kalau pakai bare Solo, ya kan, campurannya harus pakai gulai, baru mantap. Kan hampir sama kan, Bare Solo sama itu kan nggak ya? Kolesterol. Ya Bang Andre, Bare Solo sama beras Indonesia hampir sama kan? Beda. Sama dia. Tapi beras Jepang itu Bang Andre, kan ada beras Jepang itu yang mahal itu loh. Beras apa itu namanya? Ya, merek Betul. itu dia mereknya biasanya Kokuho. Yang paling bagus itu dipakai merek Kokuho. Kokuho itu beras Jepang karena dia kondisinya itu berasnya itu tekstur berasnya sendiri dia lebih gemuk dari beras yang kita punya. Enggak, itu dia non karbo Bang, berasnya non karbo. Emang iya, karbonya sangat rendah itu. Kalau yang Kokuho itu karbonya sangat rendah. Itu karbo tingkat karbonya kalau aku nggak salah itu hampir sama dengan beras merah kita punya. Oh. Jadi 110.000 per kilo itu Bang. Iya. Bisa kita main kan Bang HP? Hah? Bisa kita jual online aja Bang. Itu sih kalau Kokuho masih murah Bang. Kalau beras di Indonesia yang paling mahal tuh yang dari India Bang, basmati. Basmati itu yang paling mahal. Kalau beras basmati itu nyampe di angka yang aku pernah tahu ya, itu di angka 180.000 per kilo. Oh. Ya. Itu kalau Karena beras dia juga yang untuk basmati itu, basmati rice itu juga low karbo itu, karbonya sedikit sekali. Jadi kalau kita bisa itu Bang HP ya. jadi kalau itu biasanya kalau kita makan nasi biryani, itu dia beras pakainya yang aslinya tuh pakai beras basmati. Oh. Hampir sama Bang sama yang punyanya Arabian itu Bang Andre. Hampir sama dengan yang punya Arabian. Hanya yang Arabian tingkat karbonya sedikit lebih tinggi daripada basmati. Oh, oke. Tapi maksud aku untuk tekstur setelah dimasak itu hampir sama. Hampir sama. Oh, kan kalau salah kan biryani itu kan kayak apa istilahnya? Kayak lepasan kayak gitu kan, nggak terlalu lengket kan berasnya. Iya. Jadi kalau basmati itu begitu dia dimasak, itu dia modelnya ya kalau kita bilang sih kalau di Jawa lebih keren namanya ambiar lah. Iya betul. Musuhan lah mereka. Ambiar gitu. Nyatu lah ya. Ya, karena memang tingkat karbonya yang rendah itu yang buat dia ambiar, Bang. Iya. Dan masaknya juga airnya nggak terlalu banyak itu. Oke. Kalau untuk usia kita yang 40 kayak gini, berapa Bang karbo? Nah, kalau itu aku nggak mikirin itu. Aku mesti kata aja semua selagi nggak ada gizi lah ditanya itu. Apa? Iya. Enggak, kadang kan saya juga bisa mengetahui kan Bang Andre kan? Bisa, cuman aku kalau kondisinya itu biasa yang lebih mengetahui itu chef-chef yang bekerja di rumah sakit, karena itu konsentrasi mereka. Kalau kita, kalau ada tamu yang punya special request, aku udah gondok aja itu. Yang dia bilang lah gluten free, kemudian sugar free, low carbo. Iya. Itu udah bikin kepala aku makin botak aja buat menunya gitu. Karena bahan-bahan yang kita punya, iya artinya kita harus beli bahan baru gitu loh. Nah bahan-bahan yang ada di hotel atau di restoran itu kan orang sehat semua. Gitu. Iya. Paling yang jujur dari dulu sampai sekarang yang aku terapkan di dapurku itu satu. Aku berusaha semaksimal mungkin bebas dari MSG sampai sekarang. Oh, mecin ya Bang ya? Mecin ya? Ya. Campurannya pakai apa Bang? Makanya ya balik ke selera mama lah, garam, gula, merica, selesai. Oh iya. Karena dulu belum ada ya Ajinomoto itu. Iya. Juga ya. Udah ada dulu. Iya, tahun 70-an tuh ya. Jadi sebenarnya kalau mecin itu awalnya itu dari makanan Chinese. Makanan Chinese itu rata-rata semuanya pakai mecin. Iyalah, makanya generasi mecin namanya. Iya, makanya mecin semua kan. Made in China gitu. Cina. Kak Ulil nanya tuh Kak Ulil. Pong. Tidur nih Kak Ulil kayaknya. Enak aja, aku lagi nyiapin untuk besok. Oh iya.
Ada PR ya. Bang Edison kok diam aja itu. Saya kok kamu meeting bang. Sebenarnya menjawab. Bang Andre, boleh nanya Bang Andre? Ya, Bang Ipong, lanjut Bang Ipong. Ya, Lanjut. Bang Ipong, apa kabar? Sehat-sehat. Anak Bang Andre, metal. ini dulu Bang Andre ini kan sekelas aku ini, dulu pintar fisika matematika nih. Mau nanya dulu nih, gimana kiat-kiatnya supaya bisa jadi jadi chef kayak Bang Andre? Kita pengen pintar masak tapi nggak bisa-bisa nih Bang. kalau untuk Bang Ipong gini aja Bang, kalau mau pintar ikut MasterChef Bang. Tapi kan ininya kan seleksinya khusus nggak Bang Andre? Enggak, jadi MasterChef itu diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak berprofesi sebagai chef, gitu loh. Itu ikutnya di mana? CTI. RCTI. Iya. Jadi nyebut brand. Bang Andre. Ini sesi 7 kan udah mau selesai nih. Ya. Ya Bang Ipong, lanjut Bang Ipong. Ada lihat itu kayak siapa ya, Bogasari. Bogasari itu mereka ada sekolah ininya, ada sekolah untuk memasak lah ya, memasak. Tapi bahan bakunya itu tepung terigu. Kayak Bogasari cooking school lah ya, BBCS atau apalah namanya itu. Itu gimana Jadi itu memang Bang? kalau itu nggak apa-apa, karena itu nanti yang ngajarin profesional chef yang di situ, yang bekerja sama dengan Bogasari, gitu loh. Jadi juga sebenarnya sekarang ini, terutama kalau di Jakarta ya, di Jakarta itu sudah banyak kursus-kursus tentang kuliner, banyak sekali. Dan itu yang menghandle itu rata-rata profesional chef, gitu loh. Jadi kadang-kadang udah bosen jadi karyawan, mereka buka cooking school gitu kan, ada paket sebulan, paket 2 bulan, paket 3 bulan, gitu aja biasanya. Di Jakarta udah banyak. Bang Andri sekalian aja tuh Bang Andri bikin YouTube tuh, channel YouTube. Ya ini lagi aku lagi konsen aku lagi ngobrol sama ada teman yang IO, dia juga yang fokusnya itu di bidang edit. Kami lagi negosiasi dulu. Aslinya kita ngomongin bagi-baginya dulu nih gitu loh kan, bagaimana gitu. Dapat dulu 1.000 Bang, biar dapat kalau ini, dapat aku udah buat satu video kemarin. Ya, artinya bagaimana cara pembagiannya, karena kan aku masih kerja nih Bang. Nah, jadi waktunya kapan kita mau syuting segala macam gitu. Sama tempat syutingnya kita belum dapet gitu. Iya. Harus ini Bang, memang harus menarik dia. Jadi aku masih Kantiner nih Bang, kantiner nih. Kantiner nih ada tuh Bang. Katin. Iya. Bang, tadi kan kalau ada request tamu tuh nggak harus bebas gluten free gitu ya. Itu kalau kayak gitu dia kena charge tambahan ya? Baru Kalau biasanya ada request. Kalau di hotel itu kita karena hospitality kita biasanya nggak kenakan charge tambahan. Cuman kita minta jangan mendadak mintanya gitu. Jadi kita bisa persiapkan dulu buat dia. Misalnya gini kan, dia mau check-in gitu, mau check-in lusa, pas saya itu gluten free ya gitu. Nanti kalau memang bisa nggak saya order in room diningnya atau room service atau makan di restoran, bisa nggak? Nah itu nanti si pihak sales atau pihak FO-nya itu akan konfirmasi sama chefnya. Chef ini ada tamu, dia long stay, nginep sampai 1 minggu, tapi dia itu gluten free, bisa nggak? Saya bisa. Itu kita bisa usahakan kalau segitu. Tapi kalau mendadak repot, karena kita nggak nyiapin bahan yang tersedia di hotel kan. Karena kan aku ada sepupu gitu juga, dia kan ada alergi dengan itulah half gluten free gitulah. Jadi waktu kami ya kan kebetulan kan stay di Melbourne kan. Jadi pas dia di Jakarta kami ketemuan, memang karena dia hampir seminggu lah ya di sana karena mau ke Bali lagi. Dia memang pesan itu. Aku kira itu ada tambahan lagi biaya. Free ya. Bisa request tapi itu ya. aja jangan mendadak, karena begitu dia request kita akan siapkan, karena memang kalau untuk yang alergi kemudian gluten free itu kan cost-nya agak tinggi gitu.
Nah, jadi Iya. kita nggak siapin stok bahan di situ. Jadi kita beli itu secukupnya saja pada saat dia di situ. Begitu dia check out, paling barangnya udah habis. Gitu. Oh gitu. Kalau gluten itu kan gluten itu bahan didapat dari mana gluten tuh Bang? Dari terigu kan? Enggak, tepung moka. Gluten Bener ya? itu dia bahan yang ada yang zat yang terkandung di dalam tepung. Iya, terigu kan, tepung gandum kan? Ya, biasanya kalau yang orang yang gluten free dia nggak bisa makan terigu biasa, atau seperti maizena jika dia nggak bisa makan, dia biasanya makan itu tepung tapioka atau lebih keren sekarang tuh mocaf. Mocaf flour itu dia memang gluten free. Dari ubi lah ya, singkong ya. Iya. Padahal gluten itu juga lagi gluten itu makanan otak ya. Biasanya sih kalau iya, dan biasanya orang yang kena gluten free itu tingkat gluten di dalam tubuhnya udah terlalu tinggi, makanya dia harus gluten free, nggak boleh makan gluten lagi. Iya, trigliseril namanya. Nggak bisa makan Indomie lah. Nggak bisa makan Indomie itu berarti ya. lagi kuliner yang lagi naik daun sekarang tuh loh Bang. Apa? Yang untuk gluten free itu aku lihat beberapa di Instagram lah ya terutama ya. Banyak tuh sekarang yang kayak pastry dia pasti gluten free gitu. Itu lagi kayaknya lagi menjamur ya Bang ya bisnis itu Ya, ya. karena memang gini, kondisinya orang kan sekarang ini lebih konsentrasi memikirkan tentang kesehatan. Nah, jadi kebetulan si tepung mocaf itu ya jujur yang paling booming sekarang ini yang cap orang desa yang dari PT Kencana gitu kan. Nah, dia mengeluarkan itu yang tepung tapioka itu. Tepung tapioka atau tepung mocaf itu yang memang promonya lagi gede-gedean semua itu. Dan alhamdulillah sih kalau untuk yang di Medan dia udah join sih sama kita. Jadi mereka buat cooking itu dia join sama asosiasi kita. Dia baik itu acara di Lampung segala macam. Jadi kalau kita buat acara mereka supportnya gede-gedean gitu. Oh, mantap ya, mantap. Sekarang aku lihat itu lagi bener ya. Iya, sama Tapi- kayak ikan cupang. Iya, kan. Cuman memang harganya itu kayaknya kalau tepung mocaf kan emang mahal banget ya, karena harganya itu memang aku rasa memang terlalu mahal. Jadi kadang-kadang nggak worth it kalau aku lihat sih. Tapi nggak tahu ya kan. Kalau kita bilang tepung mocaf itu mahal, kalau kita bandingin dengan mereka tampilkan itu kan bukan mahalnya. Makanya saya bilang promosinya itu. Promosinya adalah kegunaan dari si mocaf ini tadi gitu loh. Iya, betul. Gitu. Betul ya, tadi promosi tadi ya, prosesnya, ingredientsnya, Ya. manfaatnya, benefitnya. Sip. Aku nggak konsen sama belakang HP ini loh. Aduh, tangannya tuh lagi. Bang Andre mau tanya, untuk sekolah chef itu ada sendiri Bang Andre? Kalau sekolah chef itu ada. Di kalangan umum? Untuk kalangan umum ada. Jadi kayak di Jakarta tuh di Akademi Pariwisata Trisakti itu ada khusus untuk kulinernya, ada tata boga. Di Akademi Pariwisata Negeri juga ada tata boganya. Nah, kalau mau yang keren, biayanya juga gila-gilaan, langsung aja di Australia ada satu, namanya Gordon Blue, sama di Singapura juga ada satu, dan di Prancis ada satu. Jadi kalau pernah lihat acara MasterChef, nah itu si Arnold tuh lulusannya Gordon Ramsay. Oh, berapa lama biasanya kayak gitu Bang? Minimal dia ada yang setahun, ada yang 3 tahun Bang. Oke. Bang, yang di Semarang itu Bang, di Semarang itu kan terkenal juga tuh Bang. Sama itu, di Semarang juga. Semarang di mana Bang HP? Kok nggak tahu aku? Apa namanya ya? Mukibang atau apa namanya ya? Kok ngeri? Oh, Semarang itu Bok Bere. Aku juga lupa yang di Semarang itu nama sekolahnya apa ya? Aku pernah sih jumpa sama
yang Mukbang ya, apa namanya itu ya? Aduh. Iya, kalau simboknya yang bere, kalau anaknya yang bere, Nduk. Sendiri, apakah dia harus membuat resep sendiri atau ada beberapa kriteria yang membuat dia bisa dapat bergelar chef? Nah, jadi gelar chef itu sebenarnya agak realnya itu agak berat. Dia harus sudah menjalani menjadi dari bawah dulu, Bang. Oke. Gitu loh. Jadi dari mulai helper, dari demi chef naik jadi kasih di chef de party, itu bidang, gitu kan. Baik itu misal kayak aku pernah jadi CDP di kapal itu jadi bagian host. Gitu. Nah, jadi semua barang-barang atau bahan-bahan makanan yang untuk dipanggang itu aku yang pegang. Okay. Baik itu ayam, ayam, sapi, kambing, pokoknya daging ya. Daging sudah pernah mengepalai sebuah dapur yang pakai line kitchen namanya. Jadi artinya di restoran itu chefnya di depan, begitu orderan masuk dia sudah bisa menentukan siapa yang buat ini, siapa yang buat sausnya. Nah, dia yang mengcombine di depan, dan itu dia harus bisa atur semua supaya bisa kecepatan keluar makanan itu worth it buat pelanggan. Kan lucu aja ntar masuk restoran pesan nasi goreng keluarnya 45 menit, udah ketawa itu. Buat kita seorang chef, kalau nasi goreng kita pesan di restoran keluar yang 45 menit baru keluar, itu biasanya ya kadang-kadang datang jahilku panggil chefnya. Emang standar berapa, Bang? Kalau untuk nasi goreng maksimal di belakang sebenarnya. Jadi persiapan itu sudah ada. Jadi tinggal artinya pada saat operasional restoran itu jalan, itu kita tinggal finishing doang, masuk orderan, campur out, gitu loh. Jadi kuncinya di preparation itu tadi sudah ada, tinggal cemplung, gitu kan. Nasinya sudah ada. Itu memang benar ya, Bang, kalau di pennya kayak gitu, itu kadang suka bisa lembek ya? Di pen nasinya sekarang, Bang. Kalau nasi goreng itu tergantung nasinya sekarang. Kalau nasinya itu dia udah lembek, dibantai lagi nasi goreng pasti lembek. Nggak bisa kering. Makanya gitu ya, jadi untuk menanak nasi yang dipergunakan untuk nasi goreng itu biasanya kadar airnya kita kurangi. Lembek, jadi kayak jemur lah gitu kan? Ternyata nggak juga ya? Enggak. Oke. Oh, kira bikin rangginang, Rick. Salahan Nasinya aja. Iya. dulu. Kadang kan suka kayak gitu karena agak lembek, aku lebarin biar panas. Aku pikir bikin cepat kering, enggak juga ternyata. Enggak. Bahkan makin lembek biasanya Pak, kalau gitu. Makanya. Oh, Kursus dulu kok. gitu. Kursus. Oke. Itu makanya kan dikit-dikit ilmu. Udah lari, masalah turun kok ke dapur. Nah, terus sama ini, Bang. Aku ternyata memang manis ya. Iya. Emang bisa jadi gantinya itu Cocok crispy. untuk aku pikir memang tidak seperti bawang-bawang kayak bawang merah, bawang putih kayak gitu ya. Enggak. Memang unik sendiri ya. Iya. Bawang bombay itu ada taste yang manisnya itu ada. Makanya kadang-kadang di beberapa kafe itu ada menu yang onion ring gitu. Ya. Itu kan pakai bawang. Tapi nangis Bombay itu paling menyakitkan. Itu kasihan kali lah pokoknya. Udah lagi. Jika apa kita khusus Pong? Terus Andri aja lah kita. Ngapain sama yang lain lagi nih? Kita panggil dia ke Jakarta. Kalau kita untuk kawan-kawan masalah waktunya cocok angkut. Siap.
Oh itu bang, sekolah tata boga yang di Semarang itu namanya Stikubang. Stikubang namanya. Stikubang ya. Yes, Stikubang. besar kali itu di Semarang itu. Untuk ini perbankan. Bukan. Itu perbankan Bang Habib. Pariwisata jatuhnya. Tapi dia ada tata boga, tata Karena sekalian. kondisinya sekarang ini semua sekolah tinggi ilmu pariwisata itu rata-rata punya jurusan tata boga. Betul. Karena aku dulu pernah ke Stikubang itu tahun-tahun 2005-2006 itu ya. Karena sih memang tata boga ini mulai naik pertama kali itu dari tahun berapa ya? Tahun 2007 kalau nggak salah, mulai pertandingan lomba masa itu ditampilkan di TV. Ya. Mantap. Ya, pertama kali kan event lomba masa itu yang izin yang di Indosiar dulu. Gitu. Nah, itu mulai naik lah nama seorang chef gitu kan. Oh, ternyata chef itu bisa seperti ini gitu. Nah, jujur waktu aku sama Mak Mudi ledein sendiri. Oh, Landry, sekolah tinggi-tinggi kok jadi tukang masak. Itu kan kerjaan perempuan gitu. Jadi Bang Andri, jujur dulu Bang Andri. Kalau di rumah yang masak Bang Andri atau istrinya nih? Istri.